Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan posisi strategis yang luar biasa. Tapi pertanyaannya, apakah Indonesia memiliki kekuatan laut yang cukup kuat untuk menjaga kedaulatan dan mempengaruhi geopolitik dunia? Jawabannya, belum. Tapi mari kita kupas, kenapa dunia memandang Indonesia sebagai negara kunci di lautan? Dan kenapa modernisasi Angkatan Laut Republik Indonesia menjadi sangat penting? Ambisi Indonesia untuk memiliki angkatan laut yang tangguh bukanlah hal baru. Sejak masa Presiden SBY, Indonesia sudah menargetkan pembangunan kekuatan pokok minimum militer atau MIF yang ditargetkan tercapai di tahun 2024. Namun, visi yang lebih besar ada di tahun 2045, membentuk angkatan laut yang mampu memproyeksikan kekuatan secara regional dan global. Beberapa pangkalan memang telah dibangun di pulau-pulau terpencil seperti Natuna Besar, Miangas, dan Rotendao. Tapi kenyataannya itu lebih mirip pos jaga daripada pangkalan militer strategis yang siap tempur. Masalah lainnya adalah jumlah dan jenis kapal perang Indonesia. Hingga 2023, Indonesia hanya punya 8 kapal tempur dengan jangkauan lebih dari 5.000 km, 2 fregat baru, dan 6 fregat tua. Armada kita lebih banyak diisi kapal kecil dan cepat, bukan kapal besar penjelajah laut lepas. Dan kapal selam kita hanya 4. 3 diantaranya sudah berusia di atas 30 tahun. Memang sejak 2020 mantan Menteri Pertahanan dan kini Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto sudah memulai kerjasama strategis untuk membeli alat utama sistem persenjataan dari luar negeri. Tapi pengiriman kapal-kapal tersebut bisa memakan waktu hingga 1 dekade ke depan. Tantangan terbesar, anggaran. Tahun 2025 Indonesia hanya mengalokasikan sekitar 20 triliun rupiah untuk angkatan laut, kurang dari 15% dari total anggaran pertahanan. Padahal, membangun kekuatan laut butuh investasi besar, dari pengadaan kapal, pelatihan personel, hingga industri maritim nasional. Tapi, kenapa ini penting? Menurut artikel dari National Interest, Amerika Serikat tidak bisa menghalangi serangan Cina ke Taiwan tanpa dukungan Indonesia. Loh, kok bisa? Indonesia bersama Australia bisa menciptakan blokade laut yang efektif terhadap perdagangan Cina. Bukan dengan kapal induk atau rudal jarak jauh, tapi dengan kapal patroli ringan, pesawat berbasis darat, dan kerjasama logistik. 4 selat utama, Malaka, Sunda, Lombok, dan Makassar adalah jalur vital global. Contoh, Selat Malaka hanya 2,7 km pada titik tersempitnya. Disinilah kapal-kapal niaga Cina melintas. Jika Indonesia mengontrol selat ini, bahkan senjata nuklir pun sulit membatalkan blokadenya. Menurut neraca militer 2024, Indonesia memiliki 8 kapal bersenjata Exocet, 16 korvet torpedo, 15 kapal patroli bersenjata rudal, 30 pesawat patroli maritim, 11 helikopter Panther, dan 8 helikopter Apache. Tapi jumlah ini masih jauh dari cukup untuk disebut Angkatan Laut Pemukul Regional. Sudah sejak 2018, Amerika Serikat menyebut Indonesia sebagai poros maritim Asia Timur. Dan pada November 2024, Presiden terpilih Donald Trump bahkan melakukan pembicaraan positif dengan Prabowo. Artinya, Indonesia bukan lagi pemain pinggiran. Kita adalah penentu. Dengan populasi 280 juta jiwa, PDB lebih dari 1,3 triliun dolar, dan militer aktif lebih dari 400.000 personel. Indonesia sudah jadi kekuatan utama di Asia Tenggara. Tapi kalau kita ingin menjadi penentu arah dunia, Angkatan Laut adalah kunci.
Laut bukan sekedar perbatasan negara, tapi jalur hidup, ekonomi, dan pertahanan. Jika Indonesia serius membangun kekuatan lautnya, dunia akan berhitung. Bukan cuma Cina, tapi juga Amerika, Australia, dan negara-negara besar lain.